Shalom, salam sejahtera dan salam sehat Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini, Selasa 21 Oktober 2025. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, Allah di dalam Yesus Kristus yang berkuasa di sorga dan di bumi, kami bersyukur karena sebagai anak-anak-Mu, kami tidak pernah kehilangan kasih setia Tuhan. Kami senantiasa terpelihara dalam naungan kasih sayang Tuhan sampai hari ini. Saatnya firman-Mu kembali hendak diberitakan. Pimpin kami ya Bapa, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam keampunan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan ayat 24. Firman Tuhan berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan hari ini adalah bagian dari percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Kalau di hari kemarin kita membaca tentang Yesus ditolak oleh orang-orang Samaria dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 52 sampai 53. Hari ini kita membaca tentang Yesus diterima dalam arti ia dapat melintasi atau melewati daerah orang Samaria. Bahkan ia dapat beristirahat sejenak di kota orang Samaria yang bernama Sikar. Tentu saja ini bukan sebuah kebetulan. Ketika Yesus pada akhirnya bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria yang sangat terkejut sebab Yesus mengetahui keberadaan perempuan yang hidup rumah tangganya sangat bermasalah sehingga ia mengalami kawin cerai sampai 5 kali. Yesus menginjili perempuan ini. Yesus mengajak dia untuk percaya dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Secara tidak langsung, Yesus mengajak dia untuk menjauhkan diri dari dosa persinahan dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Pada akhirnya perempuan ini menjadi kesaksian bagi banyak orang Samaria yang akhirnya percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dunia. Bapak Ibu Saudara, firman ini mengingatkan kita bahwa Yesus menghendaki kita untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Perhatikan ayat 23. Yesus berkata tentang penyembah-penyembah benar. Ini menggugah kita seharusnya dan menjadi sebuah peringatan bagi kita semua untuk merefleksi kembali hidup kita dengan merenungkan apakah kita sudah menjadi penyembah-penyembah benar. Bahkan di dalam ayat 24 Yesus berkata, Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perhatikan kata harus dalam ayat ini. Artinya kita harus menjadi penyembah-penyembah benar, sebab Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Artinya hidup menyembah Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan, hidup melayani Tuhan, tidak boleh lagi mengikatkan diri kepada dosa. Kita tidak dapat menyembah Tuhan sementara kita menyimpan kebencian, sakit hati, dendam kepada orang lain. Kita tidak dapat menyembah Tuhan sementara kita hidup dalam iri hati, atau dalam persinahan, atau dalam korupsi, ketidakjujuran, manipulasi, kemunafikan, kesombongan. Kita tidak dapat menyembah Tuhan sementara kita percaya kepada roh-roh nenek moyang dan berpegang pada tradisi yang tidak alkitabiah dan berbagai dosa atau kejahatan yang lainnya.
Mari menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ketika kita datang kepada Yesus, kita beribadah kepadanya, kita melayani pekerjaannya. Pastikan kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau melepaskan dosa, mau hidup baru, karena Roh Kudus benar-benar berkuasa dalam hidup kita, menuntun dan membaharui hidup kita senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, tolong kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Mungkin masa lalu kami buruk seperti perempuan Samaria dalam firman-Mu hari ini. Tetapi siapapun kami, ketika kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk hidup baru, Engkau membaharui kami oleh kuasa Roh Kudus. Kami mohon penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, agar kami dimampukan di dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Kami menjadi saksi-saksi Kristus yang benar, sehingga kami hidup sebagai penyembah-penyembah yang benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Verse of the Day hari ini. Selamat menjalani hari yang baru. Selamat berkarya. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.